Gimana cuy? Apaan? Pengalaman kemarin di Dukcapil, ke kantor pemerintahan ya, wali Dukcapil, kota. wali kota. Start monolog. Gue pakai celana pendek ke kantor wali kota. Ada urusan buat pendataan catatan sipil. Dari parkiran, Lu pakai kemeja tuh, Bi? enggak, kaos oblong, Kaos oblong, pakai celana pendek, sepatu, enggak, sendal, bukan sandal jepit sih, sendal nabi. sendal Jumatan. Dari parkiran berjalan sampai gedung Dukcapil tempat yang dituju, aman-aman aja. Masuk ke ruangan tempat loket pelayanan, juga nggak ada masalah. Duduk di depan pelayan, petugas pelayanan, juga nggak ada masalah. Tapi ketika gue ngobrol sama petugas pelayan, didatengin gue oleh seorang satpam wanita. Satpamwati. Satpawati. Maaf Pak, tidak boleh memakai celana pendek dan sendal di gedung ini. Satpam loh yang itu. Sedangkan yang pelayannya sih melayani gue dengan baik. Oke lah, mungkin kalau petugas pelayan mungkin dia berpikir lebih logis gitu ya. Lebih logis bahwa inilah warga yang butuh informasi, butuh bantuan dan sebagainya, tanpa melihat apa yang gue pakai, apa yang segala macam yang gue secara fisik gitu kan. Tapi kalau satpam kan emang jadi secara semi militer lah ya. Semi militer yang memang lu baca rule, baca peraturan, sampaikan. Gitu. Ya itu gue menerima itu, bukan salah saya Satpawati. Ya dia bilang begitu. Ya gue gak nyanyi, cuman gue kesal aja, gue bilang, saya bayar pajak sini loh. Jadi Anda mau ngusir saya? Lo enggak Pak, lain kali jangan bawa itu. Ya udah lain kali aja Anda kembali ke sini ngusir saya. Sekarang saya mau ada urusan. Gitu. Intinya sih begini. Gue mungkin salah ya, nggak pakai baju yang proper, pakai celana yang proper. Cuman kita tidak dalam rangka ada namanya protokol kepresidenan atau protokol pejabat yang harus pakai ada dress code-nya gitu. Sekarang kita lihat company yang lain, entah itu swasta atau negara, bahkan BUMN pun, itu udah nggak masalah dengan hal-hal kayak gini. Kita lihat misalnya, oke lah, gue mungkin nggak terlalu Apple bandingin dengan TikTok atau ByteDance. Gue satu gedung kantor gue sama ByteDance TikTok. Itu gue satu lift selalu ngeliat pegawai TikTok ByteDance itu pakai celana boxer, pakai kaos kutang. Swasta sih. Tapi hasilnya triliunan. Karena apa? Orang dibiarkan berpikir. Bukan dibiarkan mikirin apa yang mau gue pakai, apa yang gue makan. Karena apa? Gajinya gede, mereka mikir makanya nggak masalah. Yang penting lu berikan gue keleluasan untuk berpikir. Ya gue pernah main ke kantor Google atau beberapa Tokopedia ataupun beberapa kantor startup lainnya, seperti pernah gue di Bali, Bullseye Company. Sama, jadi lu masuk itu kayak rumah sendiri dan flat structure. Nggak ada sekat buat bos mana buat kepala bagian, nggak ada, semua flat. Satu meja semua. Satu gedung per meja nggak ada sekat-sekat. Kenapa? Membiarkan segala koordinasi menjadi lebih baik. Ya, nggak usah ketok pintu, Pak, misi Pak, mau bertanya. Nggak ada, langsung aja, bos, mau nanya nih, selesai. Sehingga apa? Itu lebih mudah kan lu berpikir daripada mikirin pakai baju apa lu ke situ. Selama lu nggak telanjang nggak apa-apa. Mungkin di pola pikirnya gini bro, kalau di situ kan ya lu pakaian bebas, tapi kita mendulang triliunan. Ya. Kalau yang di sini kan ya memang dia aparatur negara. Gini aja, gue kesana mau bayar pajak. Ya itu harusnya dia terima nggak? Mau gue pakai apa orang yang mau bayar pajak bebas gitu loh. Iya. Atau bukan bayar pajak ya, gue mau
mengkonversi pajak gue dengan pelayanan kalian. Jadi lu yang harus pakai baju rapi, bukan gue. Iya. Lu pakai rapi karena gua bayar pajak. Ah, betul. Gitu. Bukan gue ditegur, oke lah itu peraturan. Tapi cuman ya, tolong Kang Deddy Mulyadi kembali ke Kang Aing. Kayak gini-gini dipikirin lah. Apakah masih perlu? Ya tuh juga gue kesitu nggak telanjang kok. Dan gue juga nggak pakai boxer, pakai celana pendek yang proper, celana pendek gue. Iya. Bukan celana piyama tidur, bukan. Sendal gue bukan swallow. Iya. Baju gue juga ya t-shirt, cuman ya nggak oblong-oblong banget. Gimana kalau memang orang yang nggak ada baju ya? Bajunya kayak gituan ya? Bayangin orang miskin yang tiap hari bekerjanya pakai baju satu doang, baju kaos di pasar. Iya. Dan orang pasar juga bayar pajak ke lu loh. Ya, Iya. melalui Dispenda kan, Iya. Dinas Pendapatan Daerah. Iya. Dan dia nggak punya baju. Apa dia harus ke mall dulu beli Suruh beli baju? dulu. Iya nggak bisa begitu, Cok. Gue nggak nyalahin si satpam itu, dia melakukan tugas dengan baik. Tapi gue salut dengan si petugas pelayanan, nggak ngelihat gue sebagai orang yang nggak proper. Iya. Dan sekali lagi, gue bayar pajak. Walaupun gue bilang nggak apple-apple dengan TikTok, ByteDance, Tokopedia, Google, Bullseye, dan lain sebagainya. Nggak apple to apple. Cuman mereka tanpa melihat apapun dari pakaian, mereka mendulang triliunan rupiah per bulan. Disitulah fungsinya public service. Artinya public service bukan pegawai negeri sipil. Betul. Ya, Lu public service melayani Andra, publik. pelayan publik. Gue seneng loh melihat mereka pakai baju rapi, karena apa? Nah, Pajak gue dipakai. artinya gini, kalau Gitu. bahasa Inggris public service kan, Ya. pelayan publik. Kalau di Indonesia kan sekarang ANS apa? ANS itu Aparatur aparatur sipil negara. sipil negara. ASN, ya. ASN, aparatur sipil negara. Nggak ada pelayan publiknya gitu. Mungkin dari situ mesti dirubah dulu namanya. Mereka bilang aparat. Ya aparat kan, Ya. pejabat nih gua nih, Iya. gitu. Jadi dari situ harus dirubah dulu mungkin konsepnya, sehingga otak itu berubah. Gue seneng lihat rapi, bersih, no smoking. Jadi gue nahan rokok gue di situ. Seneng gue. Ya. Jadi apa yang dipotong dari pajak gue, pay off. Ya. Bersih, rapi, ber-AC, senyum manis-manis. Iya. Gue seneng. Pajak gue dipakai dengan bener. Ya, jadi gue ngeliat pakaian lu, bukan lu ngeliat pakaian gue, betul nggak? Betul. Itu. Sorry ya, Kang Aing KDM. Cuma pendapat gue aja. Iya. Ingat Ya. ya, Nah, gue kerja, potong pajak tiap bulan. Ya kan? Motor gue 3, iya. bayar Bayar pajak. pajak 3-tiganya. Iya. Mobil gue ada 1, Iya. bayar pajak. Rumah gue 3, Iya, bayar pajak. semua bayar pajak. PBB. Lu dateng ngusir gue, tak gue bayar pajak lu. Yang bener aja. Belum lagi istri gue miliuner. Ya. Istri gue keturunan raja Toraja. Ya kan? Berapa harus bayar pajak untuk semua kayanya dia di Toraja sama di Jakarta? Buh, lu usir dia ntar. Buh, kacau balau. Pajak gue miliaran. Selama masih proper walaupun celana pendek nggak ada masalah. Gue jadi flexing ya. Flexing. Kok jadi flexing sih? Cut. Gak apa-apa. Ya mungkin konsepnya harus diinin lagi ya. Ya gini, gue Dalamin nggak membenarkan itu. Cuman ya bahwa ketika ada orang tidak pakai baju yang sesuai dengan harapan lo, tetap dilayani. Ya seperti kata itu lah, kata Kades Kelapa Nunggal. Iya. Himbauan minta THR. Iya. Kalau nggak ngasih nggak apa-apa. Ini himbauan juga lah, himbauan agar pakai baju yang proper. Kalau nggak pakai ya nggak semua orang punya baju yang bagus. Iya. Ya ingat ya, Depok nggak hanya orang kaya yang tinggal di sini, banyak juga orang miskin. Lu layani dengan baik. Begitu. Betul. Atau karena celana pendek lu aurat jadi? Kagak lah. Kagak ya, nggak ada yang bilang. Mungkin perlu dirubah.
peraturan ditambah. Apa tuh? Dilarang pakai daster kunyuk. Aduh.